sederhana dengan pikiran-pikiran dan tontonan yang ringan, dan film ini juga menunjukkan beberapa pesan-pesan begitu. Bang, ini pengharapan filmnya kalau bisa diceritain seperti apa sih? Maksud pemilihan pemainnya juga seperti apa? Ya, pemilihan pemainnya itu nggak mudah ya. Kalau film komedi itu beda dengan film genre-genre seperti drama atau horor. Kalau drama horor itu bisa make up-nya gampang, make up secara karakter. Tetapi kita lihat sendiri sebelah saya ini kan orang stand up komedi yang memang sudah punya bakat talenta luar biasa. Nah, cuma ya Konsul ini pemain, tapi dia bisa ngikutin gitu, jago gitu. Saya bukan bisa mengikuti irama-irama pemain yang kayak mode Viko gitu, lucu gitu ya. Terus Raim gitu. Nah, disinilah menunjukkan beberapa karakter kayak Robby juga, walaupun beberapa scene dua scene tapi juga punya karakter gitu. Ada kesulitan nggak sih mungkin penggarapannya? Ada cerita apa mungkin di baliknya? Wah, lumayan sulitnya mungkin kadang-kadang namanya kita bertemu di dalam situasi seperti kalau kita syutingan di suatu situasi alam itu beda dengan situasi bisa indoor atau outdoor. Nah, rupanya ketika pertemuan di dalam teman-teman itu kadang-kadang kalau kita reading itu kan kadang-kadang ada improve. Nah, di sini itu kalau kita lihat improve-nya kelihatan bahwa mereka kayak secara natural, alam. Kita ada bahasa ya, kalau bahasa reading itu bisa kelihatan, bahasa karakter ini bahasa natural aja itu yang terjadi, itu yang luar biasa. Untuk Leo sendiri dan Viko seperti apa nih bisa bergabung di film ini? Saya kebetulan diajak jadi ikut aja ya. Nah, ini saya masih trauma nih, banyak teman-teman wartawan. Fokus. Tenang. Beda ya. Tentunya dapat kesempatan bisa berkarya di film, ditambah main sama teman-teman yang udah pernah terlibat beberapa proyek sebelumnya, kayak ada Kang Jopi Project, ada Kang Diki Chandra, ada Mas Raim juga yang sama-sama di dunia stand up. Terus ketemu juga sama Leo Konsul kan, di benak saya Leo tuh orang ganteng-ganteng songong gitu lah. Nyata humble, dia baik gitu, open, jadi kita enak untuk vibrasinya juga enak gitu. Saya sering dikasih vitamin kalau pagi sama Leo. Jadi doping saya dari Leo. Coba vitamin ya? Benar ya? Cobalah tanya sendirilah dia ngasih apa. Kalau saya senang banget karena bisa dapat kesempatan untuk kerja sama orang-orang yang hebat kayak gini. Teman saya Viko, Raim, Wahab dan semuanya. Dan juga karena ini film pertama saya, karena biasanya aku main sinetron atau nge-host. Dan pas ditawarin ini, mungkin ini kesempatan yang luar biasa untuk saya biar bisa explore lagi yang aku bisa lakukan di dunia entertainment ini, bukan hanya sekedar sinetron atau nge-host, tapi ternyata bisa di film layar lebar juga, dan dengan genre yang genre yang namanya komedi yang bukan ahli saya gitu, tapi karena teman-teman saya ini yang luar biasa dan sangat-sangat mensupport, jadi kerjanya dapat chemistry-nya dan dapat teman baru di sini. Ayo masuk ke dunia, maksudnya ini filmnya lucu ya lah. Seperti apa masuk chemistry sama Viko sama pemain yang lain, masukin untuk kamu jadinya, komedi gitu? Jadinya hidup saya rusak jadi bisa itu gara-gara orang ini, karena pastinya kalau di lokasi kita ngobrol yang hal-hal yang bisa membangun chemistry kita gitu. Jadi seru aja sih, light aja kerja sama mereka. Ayo. Mungkin Abang seperti apa mungkin ceritanya Bang di film ini? Perannya seperti apa Bang perannya? Saya dibilang katanya orang linglung, so puisi, so bijak. Ya kalau dibilang sih mungkin dulu katanya dia, maaf ya, bikinisasi kali ya. Gitu karakternya. Susah nggak mungkin? Hah? Susah nggak cari kata-katanya atau seperti apa? Dibilang enggak, dia sehari-hari emang gitu. Udah biasa aja. Makanya kita kalau off cam jarang ngobrol. Dibilang susah, tapi enak sih dijalanin. Kemudian seperti apa sih ide Arwah, kenapa mengumpulkan pemain, apakah inspirasi dari mana?
gimana nih filmnya sebenarnya? Ya sebenarnya ini karakter ini kan diambil dari beberapa kita bicara kepada saudara, kepada partner saya Kang Wahab gitu kan. Karena film itu adalah merupakan kreasi dan kreatif juga, dan harus mencari juga orang-orang yang mempunyai, ibaratnya gini, kita sudah memprediksi seorang Viko nantinya gimana, seorang Rani gimana, Leo, karena mereka punya talenta-talenta yang luar biasa. Terus Kang Wahab, sahabat saya juga ini juga punya talenta. Gak gampang juga sih karakter yang dibangun-bangun ini, maksud kayak Robin gitu ya. Nah, ketika mengumpulkan teman-teman yang sudah punya talenta, lalu kita brief gitu ya, harus begini-begini, itu lebih mudah. Tapi kalau yang susah itu adalah orang yang merasa dirinya dia seorang, gue super nih, gue memang seorang bisa main. Nah ini yang berbahaya, sehingga tidak ada kerjasamanya. Tapi kalau teman-teman ini sinerginya cukup luar biasa. Bang, tapi ini walaupun film komedi, apa sih yang mau disampaikan pesannya dari Bang Gideon? Pesannya pertama gini, kita ini kan sebagai anak-anak ini film kan untuk usia-usia remaja, yang dimana kadang-kadang kita tahu bahwa masa-masa kuliah itu ada gampang mudah putus asa. Karena punya cita-cita, harapan, dan saya pernah ngerasain jadi anak kos, dan kita mungkin merasakan pernah jadi anak kos. Hidup di anak kos itu hanya punya harapan sederhana, pengen hidup enak, hidup lebih baik. Nah, ketika ada kerja keras, ketika ada harapan dan tercapai yang sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin tidak mungkin, itu yang diambil. Jadi hikmahnya adalah jangan patah semangat, jangan putus asa, dan kita punya harapan baru. Itu yang banyak. Sebelum berapa tahun? Ya, gitu ini sebenarnya dari usia SMA ya. Maksudnya saya 13 sampai ke atas. Terus komedinya kayak komedi yang ya kita kan berbeda. Kalau komedi bisa lihat ya, komedi Marco, komedi yang sifatnya mungkin yang punya logika, logat tersendiri gitu ya. Kalau di sini kan logatnya sudah masing-masing punya karakter, tetapi bisa menyamakan suatu persepsi. Gitu. Kita tidak menimbulkan satu kedaerahan, tapi multinasional. Ada orang Batak, ada orang Batobi, ada orang Filipina, tapi nyatu jadi seorang hidup tinggal di Bandung. Prinsipnya adalah ketika kita masuk ke daerah Jawa Barat, daerah Bandung, itu semua udah merucut gitu loh, menjadi orang Indonesia. Lokasi di mana aja Mas? Di pertama Ciamis, perbatasan ada Tasik, terus Bandung Barat. Mas, itu Kota Bandung. Mas, pemainnya itu kan ada dua tuh yang lagi naik ya. Ya. Di Chandra kan jadi Chandra di Tasik. Kemudian Robe juga lagi naik namanya. Ya. Alasan memilih mereka itu apa tuh? Begini, pada saat itu kan di Chandra ada suatu proses yang boleh dibilang seorang komedian ketika masuk wilayah menjadi seorang pejabat, lalu ada semacam kriminalisasi politik gitu ya. Nah, ketika kita angkat itu, walaupun cuma cameo bahasanya ya, tetapi mempunyai stigma yang bagus, karakter. Terus yang kedua, kalau kita bicara Raim juga, bahwa Raim itu pada saat dulu beda sama sekarang, tapi talenta itu sudah kita lihat bahwa punya bentuk karakter alam yang bisa dibawa dan bisa melihat prospeknya. Kita bisa lihat nih pemain bakal besar. Buat Viko sama Leo nih, tantangannya seperti apa nih di film ini dari peran-peran kalian masing-masing? Leo? Kalau saya ya, tantangannya tuh lebih di lokasi sih, lokasi syuting sama, karena kan selain dari yang disampaikan Pak Gion tadi, film ini juga mau nunjukin sebagian dari pariwisata yang ada di Jawa Barat, khususnya yang ada di Ciamis, Tasik, di Kota Bandung. Itu untuk eksplor tempat-tempat itu tuh karena masih belum di Iya, karena masih belum dijamah, jadi belum ditata dengan baik juga gitu. Jadi untuk sampai ke lokasinya agak berat dilalui dengan jalan kaki gitu. Cuma begitu udah on cam sih mainnya sama temen-temen nggak segitu susahnya sih. Cuma jadi akses ke lokasinya aja sih yang menurut saya itu challenging buat saya.
Selain lokasi, mungkin tentang pribadi, lebih ke bahasa Indonesianya sih, karena aku kan orang Filipina, jadi ada dialog-dialog di situ yang agak susah buat saya, jadi kita harus rubah. Untungnya sutradara kita dan penulisnya mereka open untuk ganti atau rubah biar aku bisa deliver lines-nya gitu. Selain itu cukup asik aja sih maksudnya main sama teman-teman. Oke. Mungkin harapannya semuanya seperti apa nih Bang filmnya? Harapannya mudah-mudahan di bulan puasa suci Ramadan ini sambil menuju Lebaran, penonton mendapatkan salah satu tempat yang untuk bisa menghibur. Kita tahu bahwa di luar sana kita sedang banyak berpikir yang kadang-kadang bagaimana sih prospek pemerintah dan sebagainya. Kita lenturkan di tonton ini, film ini, dan harapan juga penontonnya lebih banyak dan masyarakat bisa menerima dengan situasi yang berbeda. Prinsipnya insya Allah doakan biar penontonnya lebih banyak dan diantusiaskan, dan semoga ini salah satu juga film yang boleh dibilang bisa masuk kategori di FSI 2026. Amin. Boleh promo kali?